Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi pada matematika tingkat lanjut SMA kelas 11 yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka ya. Pada bab yang terakhir itu ada fungsi dan pemodelannya dengan tujuan pembelajarannya yaitu menentukan nilai fungsi trigonometri, fungsi logaritma, fungsi aljabar, dan fungsi non-aljabar, serta menganalisis karakteristik grafiknya, serta memodelkan dan menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan menggunakan fungsi trigonometri, fungsi logaritma, fungsi aljabar, dan fungsi non-aljabar. Ya, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu fungsi trigonometri. Untuk fungsi trigonometri pada kelas 11 ini, kita akan, untuk fungsi trigonometri sebarang sudut. Trigonometri sebarang sudut ini misalkan theta adalah sudut dalam posisi baku dan Px, Y adalah titik yang berada pada sisi akhir sudut tersebut seperti yang diperlihatkan pada gambar 5.5. Di bawah ya, berarti pada gambar 5.5 jika R adalah jarak antara titik asal ke titik P, maka fungsi-fungsi trigonometri seperti sin theta, cos theta, dan tan theta didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini gambar 5.5 ya. Sin theta sama dengan Y per R. Sin demi depan per miring ya. Jadi Y per R. R-nya mana ya? X, Y, X. Nah, ini ya mungkin ya. Nah, kemudian cos theta sama dengan X per R. Cos samping per miring, sampingnya X dan miringnya adalah R. Tan theta sama dengan Y per X. Tan desa depan Y dan sampingnya adalah X. Dengan X-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, adapun tandanya, tanda seperti kalau di trigonometri nanti ada pembagian kuadran ya, ada kuadran 1, kemudian ada kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran yang keempat ya. Kuadran yang keempat. Nah, untuk kuadran 1 ini X-nya positif dan Y-nya positif. Maka positifnya ini semuanya ya. Kemudian kuadran 2, X-nya negatif, Y-nya positif. Maka yang positif adalah sin. Ya, dan negatifnya adalah cos dan tan. Dan kuadran 3 yang X-nya ini negatif dan Y-nya ini negatif semua ya. Kebalikan dari kuadran 1. Kuadran 1 positif semua, ini negatif semua. Maka yang positif adalah tan, sedangkan yang negatif adalah sin dan cos. Dan kuadran 4 ini X-nya positif dan Y-nya negatif, kebalikan dari kuadran 2 ya. Sehingga yang positif adalah cos dan negatifnya adalah sin dan tan. Nah, untuk kuadran yang tadi diharapkan peserta didik mengingatnya ya. Kemudian pada sifat 5.1 nilai fungsi trigonometri sebarang sudut. Misalkan theta itu sudut lancip, yaitu theta ini berada di antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Maka untuk nilai-nilai fungsi trigonometri di kuadran 2 sampai 4 itu dapat ditentukan dengan menggunakan rumusnya ini. Sin 180 derajat min theta sama dengan sin theta, dan cos 180 derajat min theta akan menjadi min cos theta. Tan 180 derajat min theta maka akan menjadi min tan theta. Nah, kuadran 3 ini sin 180 derajat plus theta maka akan menjadi min sin theta. Nah, cos 180 derajat plus theta maka akan menjadi min cos theta. Kemudian ada tan 180 derajat plus theta akan menjadi tan theta. Kuadran 4 dan kuadran 4 sin 360 derajat min theta sama dengan sin min theta, maka akan menjadi min sin theta. Kemudian ada cos 360 derajat min theta akan menjadi cos min theta. Karena cos ini negatif, maka negatif dikali negatif jadinya positif ya, cos theta. Tan 360 derajat min theta adalah tan min theta, maka akan jadi min tan theta.
Nah, jika tetanya ini berada di antara 0 derajat sampai 360 derajat dengan K-nya ini sebarang bilangan bulat, nilai-nilai fungsi trigonometri dapat juga dengan menggunakan rumus antara tiga ini ya. Sin K kali 360 derajat plus theta sama dengan sin theta. Cos K dikali 360 derajat ditambah theta sama dengan cos theta. Dan tan K kali 180 derajat plus theta sama dengan tan theta. Nah, untuk contohnya ya, tentukan nilai dari sin 315 derajat, cos 510 derajat, dan tan min 840 derajat. Nah, untuk sin 315 derajat ini akan menggunakan sin 360 derajat min 45, karena ini berada di kuadran yang keempat ya, maka akan menjadi min sin 45, sinnya min 45, dan min sin 45 itu kan akan menjadi min setengah akar 2. Dan untuk cos theta itu juga sama, ditentukan dengan menggunakan fakta bahwa 510 derajat itu sama dengan 1 kali 360 derajat plus 150 derajat. Maka cos 510 derajat sama dengan 360 derajat dikali 1 plus 150 derajat. Nah, nanti hasilnya adalah min setengah akar 3. Untuk yang tan min 840 ini hasil contoh sama seperti ini ya, sama seperti yang cos 510. Nah, jika tan itu 180 derajat dikali min 4 plus min 120 derajat, nanti akan menjadi tan min 120 derajat. Nah, tan min 120 derajat itu kan dari tan 360 derajat min 120 derajat. Nah, akan menjadi tan 240 derajat. Nah, 240 derajat ini didapat dari 180 derajat ditambah 60 derajat. Maka tan 60 derajat sama dengan akar 3. Nah, untuk identitas trigonometri sifat 5.2 ini sifat-sifatnya ada 5 ya. Yang pertama sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta sama dengan 1. Kemudian tan theta sama dengan sin per cos. Sin min theta sama dengan min sin theta, sedangkan cos min theta akan menjadi cos theta. Tan min theta akan menjadi min tan theta ya. Selanjutnya grafik fungsi trigonometri ya. Nah, perlu diketahui ya, 180 derajat ini pi sama dengan pi rad. Nah, satu radnya ini 180 per pi. Nah, jika dihitung ya dari sini ke sini, maka akan menjadi seperti ini ya, 1 radian dengan 180 derajat, pi-nya pindah ruas per pi gitu ya. Kemudian untuk 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Nah, kemudian sifat 5.3 untuk fungsi-fungsi yang berbentuk y sama dengan a sin bx dan y sama dengan a cos bx, amplitudenya adalah nilai harga mutlak A dan periodenya adalah 360 derajat per harga mutlak B atau 2pi per harga mutlak B. Untuk fungsi-fungsi yang berbentuk Y sama dengan A tan Bx, amplitudenya tidak ada dan periodenya 180 derajat per harga mutlak B atau pi per harga mutlak B. Nah, kemudian ada juga sifat 5.4 mengenai garis tengah fungsi trigonometri yang berbentuk y sama dengan a sin bx plus c, y sama dengan a cos bx plus c, dan y sama dengan a tan bx plus c, memiliki garis tengah dengan persamaan y sama dengan c. Kemudian ada fungsi logaritma. Yang pertama, konsep fungsi logaritma. Di sini ada definisi 5.2 mengenai notasi fungsi logaritma. Misalkan B-nya itu adalah bilangan positif dengan B-nya ini tidak sama dengan 1, maka fungsi logaritma dengan basis B dapat dinotasikan dengan B log dan dinyatakan sebagai fx sama dengan B log x untuk setiap x lebih dari 0. Nah, ini kurang x ya. Kemudian contohnya ya, diberikan fungsi logaritma fx sama dengan 3 log x. Tentukan nilai dari f3. Nah, tinggal kita masukkan ya. X-nya diganti dengan 3. Nah,
sama dengan ini 1 karena 3 pangkat 1. Nah, ini 3 pangkat 1 gitu ya, sama dengan 3. Nah, jika F81 berarti ini diganti dengan 81 sama dengan 4 karena 3 pangkat 4 ya, 3 pangkat 4 sama dengan 81. Kemudian untuk contoh sudah tadi. Kemudian untuk sifat 5.5 tentang karakteristik fungsi logaritma ya, ini ada gambar-gambarnya. Nah, misalkan diberikan fungsi fx sama dengan a log x untuk a-nya ini lebih dari 1 dan gx sama dengan a log x untuk a-nya ini berada di antara 0 sampai 1, berdasarkan ilustrasi grafik fungsi di atas pada gambar 5.26 diperoleh persamaan karakteristik dari f dan g sebagai berikut. Yang a, daerah asal f dan g adalah himpunan semua bilangan real positif. Kemudian daerah hasil f dan g adalah himpunan semua bilangan real. Kemudian fungsi f dan g grafik memotong sumbu min x di titik 1,0 tetapi tidak memotong sumbu min y. Kemudian grafik fungsi f dan g mendekati tetapi tidak menyentuh sumbu min y. Dengan demikian sumbu min y atau x sama dengan 0 merupakan asimtot tegak dari f dan g. Perbedaan karakteristik fungsi f dan g yakni f adalah fungsi monoton naik sedangkan fungsi g itu monoton turun. Nah, monoton naiknya itu adalah f. Monoton naiknya adalah f, sedangkan monoton turunnya adalah g. Nah, kemudian ada identitas fungsi logaritma berdasarkan sifat 5.6. Misalkan b adalah bilangan positif dengan b-nya itu tidak sama dengan 1. Misalkan m, n, dan p sebarang bilangan real dengan m-nya ini lebih dari 0 dan n-nya juga lebih dari 0. Maka terdapat 3 sifat. Yang pertama b log mn, maka sama dengan b log m plus b log n. Maka ini diurai ya. Kemudian b log m per n sama dengan b log m min b log n. Nah, di sini kan pembagian di sini dapat menjadi pengurangan ya. Kemudian b log m pangkat p sama dengan p kali b log m. Kemudian sifat 5.7, misalkan a dan b adalah bilangan positif ya, ini sama. Kemudian nah ini saja b log m sama dengan a log m per a log b. Kemudian jika b log m sama dengan b log n, maka m sama dengan n. Jika b-nya ini lebih dari 1 dan b log m kurang dari b log n, maka m-nya ini kurang dari n. Nah, yang keempat, jika a kurang dari b dan b kurang dari 1, maka b berada di antara a sampai 1 dan b log m kurang dari b log n dengan m lebih dari n. Nah, contohnya dengan memanfaatkan identitas fungsi logaritma, selesaikan soal berikut. Jika fx sama dengan log x, maka tentukan nilai y sehingga f80 plus fy sama dengan 4. Karena f80 plus fy sama dengan f80y sama dengan log 80y sama dengan 4, diperoleh 80y sama dengan 10 pangkat 4. Akibatnya y sama dengan 10 pangkat 4 per 80 sama dengan 125. Kemudian untuk pemodelannya ya dapat dilihat dari contoh. Kemudian ada lagi. Nah, di sini contoh-contoh pemodelannya ya. Misalkan inilah satu. Ya. Harga jual mobil. Pada setiap saat harga sebuah mobil setelah digunakan tidak sebanding dengan harga saat itu. Jika harga mobil baru adalah 200 juta rupiah dan setelah 5 tahun menjadi 100 juta rupiah, tentukan harga mobil setelah 10 tahun digunakan. Per alternatif penyelesaian, perhatikan bahwa H0 sama dengan 200 juta dan H5 sama dengan 100 juta. Akibatnya diperoleh H0 sama dengan 200, maka 200 sama dengan C, pangkat 0 sama dengan C. Karena E pangkat 0 ini adalah 1 ya, maka C. H5 sama dengan 100, maka 100 sama dengan 200 kali E 4 pangkat 4K. Akibatnya E pangkat 4K sama dengan setengah dan 4K sama dengan ln setengah. Dari hasil tersebut diperoleh harga mobil setiap saat T adalah HT sama dengan 200, E pangkat 1/4 ln setengah T sama dengan 200, E pangkat min 0,173 T. Jadi harga mobil setelah 10 tahun digunakan adalah H10 sama dengan 200, E pangkat 0,173 kali 10 atau 35,46, yaitu sekitar 35 juta. Kemudian ada fungsi aljabar juga, kan ada fungsi rasional.
fungsi rasional ini definisi 5.3. Fungsi rasional ini jika Px dan Qx adalah fungsi polinomial dan Fx-nya ini Px per Qx dengan Qx-nya ini tidak sama dengan 0, maka Fx merupakan fungsi rasional. Nah, contohnya ini ya, tentukan daerah asal ya dan daerah hasil dari fungsi Fx sama dengan 1 per x min 1. Daerah asal fungsi rasional f adalah himpunan semua bilangan real yang tidak membuat penyebutnya sama dengan 0. Untuk menentukan daerah asal fungsi f, hal pertama yang dilakukan adalah menemukan pembuat 0 dari fungsi x min 1. X min 1 sama dengan 0, maka x adalah 1. Karena pembuat 0 dari fungsi x min 1 adalah 1, daerah asal fungsi rasional f adalah himpunan semua bilangan real kecuali 1 atau dapat ditulis df sama dengan x dengan x-nya tidak boleh sama dengan 1 dan x-nya itu merupakan anggota bilangan real. Menentukan daerah hasil fungsi f adalah sebagai berikut. Pertama, dituliskan y-nya sama dengan 1 per x min 1, kemudian diselesaikan untuk x-nya. Nah, y sama dengan 1 per x min 1. Nah, x min 1 ini pindah ruas menjadi y kali x min 1 sama dengan 1. Nah, kemudian kalikan ke dalam, maka xy min y sama dengan 1. Nah, xy sama dengan y-nya pindah ruas menjadi y plus 1. Kemudian x sama dengan y plus 1, y-nya pindah ruas lagi. Kemudian tidak x y plus 1 per y ini tidak terdefinisi karena y-nya ini sama dengan 0, maka daerah hasil fungsi fx sama dengan 1 per x min 1 adalah rf, yaitu y di mana y-nya itu tidak sama dengan 0 dan y-nya itu anggota bilangan real. Kemudian definisi 5.4 mengenai asimtot vertikal ya, dan definisi 5.6 itu mengenai asimtot horizontal. Ada juga mengenai asimtot miring. Kemudian ini definisi 5.7 mengenai fungsi akar. Jika Gx adalah suatu fungsi dan n ini bilangan bulat lebih dari 1, maka fx sama dengan Gx akar n merupakan fungsi akar. Nah, contohnya ini ya, tentukan daerah asal dan daerah hasil dari fungsi fx sama dengan akar x min 2. Daerah asal fungsi akar f mencakup semua bilangan real yang tidak menyebabkan x min 2 kurang dari 0. Untuk menentukan daerah asal fungsi f, hal pertama dilakukan ialah menyebabkan x min 2 kurang dari 0. X min 2 kurang dari 0 ini syarat daerah asal fungsi akar. Nah, x kurang dari 2, min 2 nya dipindah ruas. Karena menyebabkan x min 2 kurang dari 0 adalah x kurang dari 2, daerah asal fungsi rasional f adalah himpunan semua bilangan real lebih dari sama dengan 2 atau dapat ditulis df x di mana x ini lebih dari atau sama dengan 2 dan x ini anggota bilangan real. Daerah asal fungsi f adalah rf sama dengan y di mana y-nya ini lebih dari sama dengan 0 dan y-nya ini anggota bilangan real. Kemudian pemodelan fungsi eksponensial dari definisi 5.8. Definisi fungsi eksponensial. Untuk sebarang x anggota bilangan real, fungsi eksponensial didefinisikan sebagai fungsi yang memenuhi bentuk berikut. Fx sama dengan a b pangkat x, yang mana a nya ini tidak boleh sama dengan 0 dan b nya ini kurang dari 0 dan b tidak boleh sama dengan 1. Nah, contoh 5.18 penerapan dalam bidang biologi. Misalkan sebuah bakteri ini berkembang biak dengan mengikuti pola eksponensial CO2 pangkat T, yang mana CO ini menyatakan jumlah bakteri awal dan T ini menyatakan menit. Misalkan pada sebuah permukaan terdapat bakteri tersebut sebanyak 100. Tentukan banyak bakteri yang ada pada permukaan tersebut setelah 10 menit. Nah, alternatif penyelesaiannya berdasarkan informasi pada soal, kita peroleh CO-nya ini 100 ya, ini. Kemudian dan T atau waktunya ini 10 tersebut setelah 10 menit ya ini. Akibatnya banyak bakteri pada menit ke-10 adalah F10 sama dengan 100 kali 2 pangkat 10 sama dengan 1000 kali 1000 dikali 1,024 atau 1024 ya. Nah, 1000 dikali dengan 1024 maka akan menghasilkan 102,400.
Kemudian ada pemodelan fungsi nilai mutlak. Nah, dari definisi 5.9, bentuk-bentuk fungsi nilai mutlak untuk sebarang X anggota bilangan real termasuk fungsi nilai mutlak adalah fungsi yang didefinisikan dengan memenuhi bentuk berikut: f(x) sama dengan harga mutlak X, di mana X-nya ada lebih dari atau sama dengan 0 jika X-nya positif, dan X-nya kurang dari 0 jika X-nya ini negatif. Atau fx sama dengan A, harga mutlak X min H plus K. Kemudian ada contoh. Nah, contohnya ya, bisa dilihat. Kemudian selanjutnya saja definisi 5.10, pengertian fungsi tangga. Fungsi tangga adalah fungsi yang bernilai konstan pada interval-interval di mana ia didefinisikan. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya saja ya, pemodelan fungsi piecewise. Fungsi piecewise adalah fungsi yang didefinisikan dengan beberapa formula pada beberapa daerah asal ya. Kemudian ada lagi, karena ini fungsi-fungsinya ini banyak ya, jadi sekilas saja mungkin. Nah, mungkin cukup sekian pada materi fungsi dan pemodelannya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.